Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Untuk video kali ini, materi pada video ini yang akan kita bahas adalah tentang reliabilitas. Jadi video sebelumnya kita sudah belajar tentang validitas. Nah, untuk kali ini yang kita belajarin adalah tentang reliabilitas. Nah, jadi kalau validitas adalah kita menguji terhadap instrumen-instrumennya. Sedangkan pada reliabilitas yang akan kita uji adalah hasil akhirnya. Oke, jadi di sini ini pengertian dan juga bagaimana cara menguji. Jadi di sini katakan reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan dan konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Jadi di sini katakan bahwasanya sejauh mana suatu pengukuran memiliki keterpercayaan. Jadi sudah dikatakan ya di awal tadi bahwasanya pada di sini kita akan mengukur seberapa besar tingkat kepercayaan kita terhadap hasil yang didapatkan. Oke. Nah, rumusnya gimana? Nah, rumusnya untuk mencari reliabilitas di sini adalah R sama dengan K dibagi dengan K dikurang 1 dikali I dikurang sigma. Sigma dari varians butir B dibagi dengan varians total. K di sini adalah koefisien. Nah, yang ini adalah varians, ini varians butir, ini adalah varians total. Sudah, inilah rumus untuk mencari nilai reliabilitas. Contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini. Ini untuk mencari rumus reliabilitas, ini untuk mencari rumus varians butir. Sudah, ini rumus untuk mencari varians butir, dan kemudian ini untuk total varians. Sudah, jadi ada 3 ya rumus yang digunakan. Yang pertama adalah untuk mencari reliabilitasnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari varians butir. Yang kemudian yang ketiga adalah total varians. Nah, jadi untuk varians butir dan juga total varians itu sama. Nanti berbeda hanya nilai di sininya aja. Yang ini adalah nilai untuk setiap itemnya. Sedangkan ini secara nilai totalnya. Oke ya. Nah, berarti contohnya yang seperti ini. Di sini ada 10 responden. Ada 10 responden dan juga ada 5 instrumen. Dan yang di dalamnya inilah isiannya. Oke ya. Ada 10 responden, ada 4 instrumen, dan ini adalah isiannya. Ini adalah total nilainya, ini total kuadratnya sudah dijumlahkan ya. Sudah ya. Yang ini hasil jumlah dari sini sampai dengan sini. Yang ini hasil jumlah ini sampai dengan yang sini. Kemudian ini total kuadratnya. Oke, bisa dipahami ya. Sudah. Kemudian selanjutnya, nah ini dapat dari 115 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini sudah dijelaskan, didapatkan dari ini. Nilai ini kita kuadratkan, 4 ini kita kuadratkan, berarti di sini adalah 16 ditambah dengan 9 ditambah dengan 4 ditambah dengan 9 sampai dengan ditambah dengan 16. Maka didapatkan hasilnya adalah 115. Ini lihat yang di sininya. Hasil jumlah daripada nilai ini dikuadratkan. Begitu juga dengan yang ininya. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti untuk mencarinya kita harus mencari nilai varians butirnya masing-masing. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di situ ada 5 instrumen. Berarti kita harus mencari 5 varians butirnya. Sudah, berarti kita harus mencari varians butir instrumen pertama, mencari nilai varians butir instrumen kedua, mencari varians butir instrumen ketiga sampai dengan mencari varians butir instrumen yang kelima. Oke, contohnya gimana? Di sini kita lihat. Di sini didapatkan untuk varian butir yang pertama 115. Dapat dari mana 115? Oke, rumusnya dulu kita lihat. Rumusnya adalah ini. Varian butir adalah sigma. Sigma butir sigma butir pangkat 2 kan. Nilai yang sudah dipangkat 2 kan. Kemudian sigma dari nilai instrumennya dipangkat 2 kan dibagi dengan n. Oke, kita lihat untuk yang pertama, instrumen pertama. Di sini bahwasanya nilainya adalah 115. Oke, berarti untuk nilainya, nilai yang varians B pangkat sigma varians B pangkat 2 tadi nilainya adalah 115.
15. Kemudian nilai B-nya adalah 33, tapi di pangkat 2 kan, 33 di pangkat 2. N-nya berapa? N-nya ada 10, respondennya ada 10 orang. Oke, berarti tinggal kita masukkan, berarti 115 dikurang. Berarti 33 kita pangkat 2 kan adalah 1089. Berarti di sini kita bagikan dulu. 1089 dibagi dengan 10 berarti adalah 108,9. Kita kurangkan 115 dikurang 108,9. Maka hasilnya adalah 6,1. 6,1 dibagi dengan 10. Maka untuk varians butir yang pertama adalah 0,61. Tadi dikatakan bahwasanya untuk varians butir akan dicari berdasarkan dengan banyaknya instrumennya. Di sini instrumennya ada 5. Berarti untuk instrumen yang kedua, berarti nilai yang ini, nilai 105 ini kita ganti dengan nilai 127 ini. Oke. Kemudian nilai yang 33 ini kita ganti dengan nilai yang 35 ini. Begitu juga sampai dengan instrumen yang kelima. Berarti nilai yang ini cukup kita melihat berdasarkan dengan tabel yang ada di sini. Oke, itu. Kemudian setelah kita dapatkan untuk varians butir 1 sampai dengan 5, berarti kita totalkan. Total varians butir. Berarti ini nilai varians butir pertama, varians butir kedua, varians butir ketiga, varians butir keempat, varians butir kelima, kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan adalah total varians butir adalah 2,51. Itu total varians. Kemudian setelah kita mencari total varians butir, maka selanjutnya adalah kita mencari total variansnya. Oke, untuk mencari total varians berarti kita menggunakan rumus yang ini. Sudah? Total varians adalah sigma C dipangkat 2-kan dikurang dengan sigma C sigma C pangkat 2 dikurang sigma C dipangkat 2-kan. Oke, kita lihat pada tabel ini nilainya tuh ini. 3251 nilainya ini adalah sebagai nilai C-nya. Oke, berarti di sini nilainya adalah 32551. Kemudian yang ini 179. Sudah? 179. Berarti di sini kita jumlahkan. Yang ini kita jumlahkan. Didapatlah dia 179. Maka di sini tinggal kita masukkan aja. 3251 dikurang 179 dipangkat 2 kan. Berarti kita pangkat 2 kan terlebih dahulu 179-nya. Berarti didapatkan hasilnya adalah 32041. Kemudian nilai ini kita bagikan, maka didapatkan hasilnya adalah 3204,1. Kemudian tinggal kita kurangkan 3251 dikurang 3204,1, maka hasilnya adalah 46,9. 46,9 dibagi dengan 10, maka didapatkan hasilnya adalah 4,69. 4,69. Kemudian setelah kita dapatkan varians butirnya, total varians butirnya, kemudian total variansnya, baru kita bisa mencari untuk koefisien reliabilitasnya. Rumusnya yang ini, R sama dengan K dibagi dengan K kurang 1, kemudian dikali dengan 1 dikurang sigma. Sigma total varians butir dibagi dengan varians totalnya. K di sini adalah banyaknya instrumen. Sudah kita lihat K-nya di sini adalah banyaknya instrumen. Banyaknya butiran pertanyaan atau banyaknya instrumen. Instrumennya ada berapa? Instrumennya tadi ada 5. Nah, berarti di sini K-nya adalah 5 dibagi 5 kurang 1. 1 dikurang. Tadi ini sudah dapat ya. Yang ini tadi sudah dapat, di sini adalah 2,51. Kemudian untuk varians totalnya adalah 4,69. Berarti di sini tinggal kita masukkan. Berarti di sini 5 dikurang 5 dibagi 5 kurang 1 4, kemudian 2,51 dibagi 4,69 hasilnya adalah 0,535. Berarti 5,4. 5 dibagi 4 adalah 1,25. Kemudian 1 dikurang 0,535 hasilnya adalah 0,465. Kemudian ini kita kalikan hingga didapatkan hasilnya adalah 0,51. 0,51. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah yakin dengan hasilnya ini? Untuk melihatnya, kita dapat melihat menggunakan tabel R statistika. Sudah? Biasanya di situ pada tabel R statistika itu ada namanya koefisien Cronbach's-nya. Sudah hasil akhirnya berdasarkan dengan tingkat signifikannya, ada 10%, ada 5%, kemudian ada 1%, ada 0,1%. Sudah? Nah, di sini kita akan melihat untuk nilai yang tadi
dan nilai 0,581 ini, apakah kita sudah bisa mempercayainya atau belum? Kita melihatnya pada tabel R statistika dengan batas tingkat signifikannya adalah 5%. Sudah? Dengan nilai N-nya adalah 10. Oke, gimana kita lihatnya? Kita lihat pada tabel ini. N-nya tadi adalah 10. Sudah, N-nya adalah 10. Nah, untuk mencarinya berarti di sini adalah DF N dikurang 2. Berarti 10 kurang 2 maka di sini adalah 8. Sudah? 10 kurang 2 maka di sini adalah 8. Kemudian kita lihat di sini, kita menggunakan yang atas ya. Ini uji dua arah, menggunakan uji dua arah yang 5%, berarti kita gunakan yang ini. Nah, berarti di sini dapat dilihat bahwasanya untuk responden sebanyak 10 dan juga tingkat signifikannya ada 5%, maka nilai ambang batasnya adalah harus 0,6319 atau 0,62. Nah, kita lihat hasil yang kita dapatkan adalah 0,581. Sedangkan nilai batas minimalnya adalah 0,632. Maka didapatkan bahwasanya hasil yang kita dapat ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena nilainya ini masih di bawah nilai daripada ambang batas pada efisien Cronbach's-nya. Ini nilai tingkat signifikan, nilai standar batas minimum. Jadi kalau nilainya seperti ini, maka bisa dikatakan bahwasanya hasilnya itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena masih di bawah dengan nilai batasnya. Caranya gimana? Nah, berarti kita harus merubah untuk isian instrumennya. Jadi penelitian yang sifatnya kuantitatif, itu sangat bergantung dengan hasil daripada instrumennya. Sangat bergantung hasil daripada instrumennya. Maka instrumennya itu harus disajikan, harus diberikan atau harus dibuat benar-benar instrumen yang sudah valid. Makanya sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita melakukan kuesioner itu benar-benar disebarkan dengan orang lain, maka instrumen tersebut harus dilakukan pengujian untuk kevalidannya. Kira-kira begitu yang bisa dijelaskan terkait dengan materi reliabilitas.